Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Mengenal teks negosiasi. Ciri-ciri negosiasi yang berhasil sampai pada kesepakatan. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi yaitu kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain, tidak ada pihak yang dirugikan, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Unsur pembangun teks negosiasi. Partisipan, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, pengajuan dan penawaran. Yang keempat, persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Jenis-jenis teks negosiasi. 1. Lisan. Di teks negosiasi lisan dikemasi dalam pola penyajian lisan atau mengandung dialog. Contohnya, percakapan dalam kehidupan sehari-hari, misal jual beli di pasar. 2. Campuran narasi dan dialog. Teks negosiasi campuran dikemas dalam pola penyajian yang mengandung narasi dan dialog. Contohnya, negosiasi dalam cerpen. 3. Tulisan. Teks negosiasi tulisan dikemas dalam pola penyajian berupa tulisan. Contohnya, surat penawaran yang termasuk dalam jenis surat niaga. Struktur umum teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pembukaan atau awalan dari sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, struktur pengajuan. Struktur pengajuan berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang ketiga, struktur penawaran. Struktur penawaran adalah berisi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang keempat, struktur persetujuan. Struktur persetujuan berisi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalimat deklaratif adalah sebuah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif disebut juga sebagai kalimat berita. Jenis kalimat deklaratif. Yang pertama, deklaratif langsung adalah kalimat hasil kutipan pembicaraan. Contoh, ia berkata, "Aku dan teman-temanku mengunjungi Museum Affandi tahun lalu." Yang kedua, deklaratif tidak langsung adalah bentuk penyampaian ulang dari ucapan orang lain. Contoh, ia berkata bahwa ia dan teman-temannya sudah pernah mengunjungi Museum Affandi. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Contohnya, apa program yang akan Anda kemukakan untuk memajukan OSIS di sekolah? Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah atau komando yang berfungsi untuk meminta atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Jenis kalimat imperatif. Yang pertama, kalimat imperatif halus adalah kalimat perintah yang menggunakan kata-kata yang dianggap sopan. Contohnya, silakan duduk di sana, Kak. Yang kedua, kalimat imperatif transitif, yaitu kalimat yang berpredikat verba dan memerlukan objek. Contohnya, ubahlah kebiasaan burukmu.
Kalimat harapan. Kalimat harapan sendiri yaitu kalimat yang menyatakan harapan atau kalimat yang mengungkapkan keinginan terjadinya sesuatu. Ciri-ciri kalimat harapan yaitu didahului oleh kata-kata seperti harap, berharap, mudah-mudahan, dan semoga. Contohnya, aku harap hujan segera reda. Aku berharap aku tidak terlambat tiba di sekolah. Mudah-mudahan hujannya segera reda. Semoga aku tidak terlambat tiba di sekolah. Kalimat persuasi yaitu kalimat yang bertujuan mengajak, membujuk, atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan padanya. Ciri-cirinya yaitu memiliki sifat mengajak, menggunakan kata-kata persuasif seperti ayo dan mari. Contohnya, ayo cepatlah, mari bergegas, tunggu apa lagi, ayo cepat nanti kita ketinggalan. Kalimat bersyarat, kalimat yang menandakan keberadaan sebuah kondisi atau peristiwa sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Ciri-cirinya yaitu ditandai dengan kata-kata kalau, maka, jika, jikalau, bila, apabila, asal-asalkan, andai, andaikan, dan seandainya. Contohnya, apabila ditangani dengan cepat, mesinnya tidak akan mogok. Aku akan pergi asalkan kendaraannya ada. Konjungsi kausalitas, yaitu kata penghubung yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat atau hasil dari suatu hal. Ciri-cirinya yaitu ditandai dengan kata-kata jikalau, maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Contohnya, aku terlambat sampai di sekolah karena hujan.